Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-43. Video ini saya beri judul Salawat bagian 2. Bersalawat apa yang didapat. Pada salawat bagian pertama saya sudah membukakan lafaz salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada satupun lafaz tersebut yang menggunakan kata Sayyidina atau Maulana. Jadi berani saya katakan bahwa penambahan itu tidak bisa dinilai sebagai salawat menurut Rasulullah. Dan yang mendapat nilai dari Allah tentunya menurut Rasulullah. Baik, yang kedua ini adalah apa yang kita dapat kalau kita bersalawat dan apa yang terjadi kalau kita tidak bersalawat. Baik, kita tidak usah berpanjang-panjang, langsung kita mulai saja. Salawat bagian 2, bersalawat apa yang didapat. Jadi saya ulang dulu acuannya, surat Al-Ahzab ayat 56, dan pengertian salawat juga saya ulang dulu, ya, sebagaimana di bagian pertama kemarin. Acuannya surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas atau untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuknya dan mohonkanlah keselamatan yang mensejahterakan. Pengertian sholawat. Secara bahasa atau lughawi, salawat merupakan bentuk jamak dari kata sholat. Kata sholat juga berasal dari kata sholat. Ada yang mengartikan salawat sebagai doa. Kalau artinya adalah doa, Allah berdoa kepada siapa? Ini pertanyaannya. Bila diartikan doa, maka ucapan kita Allahumma sholli ala Muhammad artinya adalah wahai Allah, doakanlah atas Muhammad. Aneh, bukan? Ketika kita mengucapkan salawat, berarti kita memohon agar Allah melakukan sholli terhadap Muhammad. Apa yang kita mohonkan agar Allah lakukan terhadap Rasulullah SAW? Dari pelajaran yang saya dapat dari guru saya dan adik saya, yang kita mohonkan adalah agar Allah memberikan penghormatan atau penghargaan dan memuliakan beliau. Ya Allahumma sholli ala Muhammad, wahai Allah, berikanlah penghormatan dan muliakanlah Muhammad. Itu. Ini semata-mata adalah pendapat saya. Bila salah, tolong tunjukkan salahnya di mana. Saya tidak mendapatkan penjelasan yang tepat, baik di kamus bahasa Arab maupun di Google. Semua menjelaskan bahwa salawat adalah doa. Jelas saya tidak sependapat dengan terjemahan bahwa salawat adalah doa. Kalau isinya doa betul, kalau kita yang bersalawat. Tapi kalau Allah yang bersalawat, ya bukan doa isinya.
Hadis-hadis tentang apa yang didapat bila bersalawat. Ada 16 yang saya kutip hadisnya, ini banyak ya. Yang pertama Muslim 619. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub, Utaibah dan Ibnu Bujar, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ismail itu Ibnu Ja'far dari Al-Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersalawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Jadi kalau kita mohon kepada Allah agar Allah menghormati dan memberikan kemuliaan kepada Rasulullah, maka Allah memberikan penghormatan dan memberikan kemuliaan kepada kita 10 kali. Untuk selanjutnya hadisnya hanya saya baca isi intinya saja, setelah menceritakan dan seterusnya tidak saya bacakan. Hadis yang kedua Abu Daud 439. Apabila kalian mendengar muazin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, kemudian bersalawatlah untukku. Ini setelah selesai azan baru kita doa azan ya. Sesungguhnya siapa yang membaca salawat sekali untukku, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Sama seperti hadis sebelumnya. Lalu mohonkanlah kepada Allah Azza wa Jalla wasilah atau kedudukan yang tinggi untukku. Karena wasilah itu suatu kedudukan yang tinggi dalam surga yang tidak pantas kecuali bagi seseorang di antara hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan aku berharap semoga akulah yang akan menempatinya. Ya, selesai azan kan kita baca itunya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qaimah ati Muhammadan wasilata. Terus kita minta wasilah. Barang siapa memohonkan wasilah kepada Allah untukku, niscaya dia akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa sih? Kemudahan, fasilitas, pertolongan, seperti itulah. Yang ketiga, Tirmizi 446. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat untukku. Makanya ada anjuran sampai 1000 kali sehari ya. Banyaknya nggak lama, 1000 kali itu kira-kira 20 menit. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan gharib, telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah akan memberikan salawat untuknya 10 kali dan dicatat baginya 10 kebaikan. Nasai 1266. Pada suatu hari Rasulullah SAW datang dengan wajah yang berseri-seri, maka kami berkata kepada, kami melihat wajahmu berseri-seri. Kemudian beliau bersabda, malaikat datang kepadaku, ia berkata kepadaku, wahai Muhammad, Rabbmu berfirman, tidakkah Allah menjadikanmu ridho kalau ada seseorang yang berselawat untukmu, kecuali aku berselawat untuknya 10 kali. Tidak ada seorang pun yang menyampaikan salam kepadamu, kecuali aku menyampaikan salam kepadanya 10 kali. Ini pertanyaannya. Apakah ridho? Ya, makanya Nabi wajahnya berseri-seri. Karena umatnya yang bersalawat dibalas 10 kali, umatnya yang menyampaikan salam dibalas 10 kali. Gitu.
Itu pemurahnya Allah ya. Yang kelima Nasai 1280. Barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, Allah bersalawat untuknya 10 kali, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan, dan diangkat 10 derajat. Salawatnya sekali dapatnya 30. Dapat salawat 10, dihapus ke 10 kesalahan, diangkat 10 derajat. 6. Hadis Ahmad 6317. Barang siapa bersalawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalawat untuknya 70 kali. Kalau tadi yang 10, ini 70 kali. Maka hendaklah seseorang hamba dapat meminimalkan salawatnya atau memaksimalkannya. Itu tergantung kesanggupan, jangan kemauan ya. Sanggupan, kesempatan gitu. 7. Tirmizi 3399. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang berdoa setelah sholatnya dan tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang ini telah tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya dan berkata kepadanya atau kepada orang lain, apabila salah seorang di antara kalian berdoa setelah sholat, maka hendaknya ia memulai dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu berdoa dengan doa yang dia berikan. Ini baru anjuran. Nanti kita lihat apa dampaknya. 8. Hadis Tirmizi 448. Sesungguhnya doa akan terhenti di antara bumi dan langit. Dia tidak akan naik sehingga kamu berselawat untuk Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nggak salawat, nggak nyampe doanya kepada Allah. Yang nggak didengar lah gitu ya. Makanya harus salawat dulu. 9. Tirmizi 3468. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah atau rugilah seseorang, aku disebut-sebut di depannya dan dia tidak berselawat untukku. Ini celaka atau rugi itu bahasa Arab terjemahnya bisa dua. Celaka, rugilah seorang bulan Ramadan menemuinya kemudian keluar sebelum ia mendapatkan ampunan. Dan celaka atau rugilah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut, namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga karena kebaktiannya. Maksudnya ini orang tuanya tidak lanjut, tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk berbakti. Nggak bisa masuk surga gitu. Bukan orang tuanya masukin, bukan ya. Abdurrahman berkata, aku mengira beliau berkata, atau salah seorang di antara kedua. Dan telah diriwayatkan dari sebagian ulama, beliau mengatakan, apabila seseorang berselawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 kali, maka hal tersebut telah memberikan kecukupan terhadap apa yang ada di dalam majelis tersebut. Tirmizi 3469. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bakhil atau pelit adalah orang yang apabila aku disebut di hadapannya, maka ia tidak berselawat untukku. Kalau hadis yang tadi itu rugi atau celaka, di sini dihitung pelit. Jadi udah pelit rugi, udah pelit celaka. Apa susahnya ya kalau disebut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma shalli wa sallim alaihi. 11. Ahmad 1645.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bakhil atau pelit adalah orang yang jika disebut aku di dekatnya, dia tidak berselawat untukku, Shallallahu Alaihi Wasallam. 12 Ahmad 4 pangkat ini. Bersalawatlah untukku karena itu adalah zakat atau pembersihan diri bagi kalian. Zakat ini bukan dalam arti zakat materi ya, tapi pembersihan. Jadi kalau kita salawat itu malah ada hadisnya, cuma saya tidak ketemu ya. Kalau kita salawat maka Allah mengampuni dosa kita berguguran gitu. Dan mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena itu adalah derajat surga yang paling tinggi yang tidak didapat kecuali oleh satu orang, dan aku berharap orang itu adalah aku. Ini sama seperti hadis yang sebelumnya tadi ya. 13 Ahmad 6337. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat untuk Muhammad dan berkata, Allahumma anjilhul maqmadal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Wahai Allah, turunkanlah dia pada tempat yang dekat di sisimu pada hari kiamat, maka wajib baginya mendapat syafaat. Kita hafal-hafal. Allahumma anjilhul maqmadal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma anjilhul maqmadal muqarraba innaka yawmal qiyamah. Ya, apa itu? 14 Ibnu Majah halaman 98. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa lupa bersalawat untukku, berarti dia keliru menempuh jalan ke surga. Nah, kalau kita nggak salawat, nggak nyampe ke surga tuh. Yang ke-15 Ahmad 9388. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berada dalam suatu majelis. Majelis itu tempat duduk-duduk ya, bukan majelis taklim aja. Kita ngobrol rame-rame gitu ya. Itu majelis. Kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak bersalawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali majelis tersebut menjadi kerugian atau penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Hadis Tirmizi 330. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk-duduk dalam satu majelis dan tidak menyebut Allah padanya, tidak menyebut nama Allah padanya, serta tidak bersalawat kepada Nabi mereka, melainkan mendapat penyesalan. Apabila Allah menghendaki, dia mengazab mereka, dan apabila Allah menghendaki, dia mengampuni mereka. Jadi kalau kita duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, pikir ya, sebut Allah, Bismillah, Alhamdulillah, gitu. Salawat satu kali gitu. Ini yang jarang kita lakukan ini, malah nggak pikir gitu. Saya pun sebelum ketemu hadis ini nggak terpikir itu, karena belum tahu. Ternyata kalau kita kumpul-kumpul ngobrol, terus sebut Allah dan salawat, kalau nggak nanti jadi penyesalan. Ringkasan jadi itu 16 hadis tadi, ringkasannya adalah, barang siapa yang bersalawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 kali, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali, dicatat baginya 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, diangkat 10 derajat. Yang kedua, barang siapa bersalawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali, Allah dan para malaikatnya akan bersalawat baginya 70 kali. Ketiga,
Orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat untuk beliau. Oh ya, saya ingatkan kalau menyebut Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang lengkap dan jangan cepat-cepat, jangan Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak menghormati beliau. Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau menyebut Rasulullah Muhammad SAW ya. Itu salah sekali ya. Yang keempat, sesungguhnya doa akan terhenti di antara bumi dan langit. Ia tidak akan naik sehingga kita berselawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa loh, kalau berdoa memohon apapun selawat loh. Celakalah atau rugilah seseorang bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut-sebut di depannya dan dia tidak berselawat untuk beliau. Yang kita sebut Nabi Muhammad itu aja, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bakhil atau pelit adalah orang yang apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut di hadapannya, dia tidak berselawat untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Bersalawat adalah pembersihan diri kita. 8. Yang bersalawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Allahumma anjilhul maqmadal muqarraba innaka yawmal qiyamah, wajib mendapat syafaat. 9. Barang siapa lupa berselawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ia keliru menempuh jalan ke surga. Lupa, karena nggak biasa jadi lupa. 10. Suatu kaum yang berada dalam satu majelis tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berselawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga berpisah, maka majelis tersebut menjadi penyesalan atau kerugian bagi mereka di hari kiamat. 11. Tidaklah suatu kaum duduk dalam satu majelis dan tidak menyebut nama Allah padanya serta tidak berselawat kepada Nabi, melainkan melainkan mendapatkan penyesalan. Apabila Allah menghendaki, dia mengazab mereka, dan apabila Allah menghendaki, maka dia mengampuni mereka. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Itulah apa-apa yang kita dapat atau manfaatnya bagi kita kalau kita berselawat, dan ruginya bagi kita kalau kita tidak berselawat. Oleh karena itu saya anjurkan mari banyak-banyak kita selawat, ikhlas karena mengharap ridha Allah dan karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang benar semuanya datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Begitu saya mohon maaf. Dan kalau Anda merasa ini kalau Anda ingin mengikuti terus video-video saya dan belum subscribe, silakan di-subscribe. Kalau Anda menyukai video ini, silakan di-like. Dan kalau Anda menganggap ini perlu disebarluaskan, silakan di-share. Sekian saja dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.